Secara objektif, Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi ini layak untuk diragukan. Pak Jimli ini dululah orang yang menjadi ketua MK. Ya. Dia pernah melanggar asas hakim tidak bisa menjadi hakim yang baik terhadap perkara mereka sendiri. Pak Jimli ini mendukung Prabowo. Anaknya Prof. Jimli ini menjadi calon legislatif dari Gerindra. Bahkan saya mau tanya, Pak Jokowi di mana tahun 98? Ya, Sim Salabim jadi ketua PSI. Betul, ya. Sim Salabim cawapres. Yap. Karena Soeharto pun nggak melakukan ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat Jogja Network. Kita kembali lagi bersama saya Despan Heriansah, dan hari ini kita kembali kehadiran Bapak Suparman Marzuki. Terima kasih Pak Suparman sudah berkenan hadir kembali. Sama-sama, terima kasih. Dan kita masih membahas kekhawatiran sekaligus keresahan kita terhadap satu lembaga yang sedang ramai dibicarakan, yaitu Mahkamah Konstitusi. Yeah. Kita sebelumnya sudah bicara tentang bagaimana pelanggaran etik dilakukan dan bagaimana potensi pelanggaran etik terjadi pada putusan yang terakhir 90/2023, dan rupanya informasi yang kami terima saat ini ada 10 aduan, ada 10 laporan terhadap Mahkamah Konstitusi tentang pelanggaran etik yang dilakukan. Sebetulnya seluruh hakim MK itu diadukan, termasuk Pak Profesor Saldi Isran. Yeah. Dan kita hari ini akan coba masuk lebih dalam ya tentang bagaimana pentingnya MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu, bagaimana ini dapat merawat, bagaimana ini dapat menjadi harapan kita terhadap penegakan atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, termasuk juga bagaimana ini kemungkinannya atau potensinya dapat berhasil, Pak Suparman. Tapi sebelum masuk ke sana, coba kita tarik sebentar lebih dalam. Sebetulnya, Pak Suparman, apa sih pelanggaran etik itu dan mengapa itu penting untuk dijaga dalam konteks negara hukum tentu saja? Ya, hakim itu profesi ya. Profesi, salah satu profesi terhormat, profesi tertinggi, dan itulah para hakim di seluruh dunia ini dipanggil yang mulia. Karena mulai dari asumsi bahwa hakim itu orang yang tak tersentuh, orang yang tak diprasangkai, orang yang tidak dicurigai negatif, tapi orang yang diprasangkai positif, dicurigai positif, dan diasumsikan positif. Oleh karena itu, untuk menjaga asumsi positif, prasangka positif itu, ada namanya kode etik hakim. Kode etik hakim itu penting bagi menjaga marwah, kemartabat, kehormatan hakim, baik secara pribadi sebagai seseorang maupun dia sebagai penegak hukum, sebagai hakim. Jadi berlaku di dalam maupun berlaku di luar. Hakim terikat dengan perilaku personalnya untuk terus positif, dan hakim terikat dengan posisinya sebagai hakim untuk terus positif dalam menjalankan kewenangannya. Tanpa itu tidak ada instrumen bagi publik untuk mempercayainya. Nah, sebab itu maka kode etik itu adalah instrumen. Yeah. Instrumen etik, instrumen legal untuk membuat publik percaya bahwa ini ada aturan, ini ada code of conduct bagi profesi ini, agar dia menjaga dirinya, agar dia mencegah dirinya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran personal maupun melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam kedinasan. Itu pentingnya. Jadi kode etik itu. Kode etik itu adalah self control. Dalam ilmu etika itu disebut sebagai self control, kontrol diri. Ya. Kontrol diri dia maupun merupakan institutional control, kontrol institusional pada dirinya. Itulah kode etik. Okay. Baik, kita coba masuk pada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang baru saja dibentuk. Yeah. Kalau berdasarkan aduan atau berdasarkan laporan yang selama ini disampaikan, Pak Suparman, hakim-hakim konstitusi itu, atau secara lebih spesifik ya, kita coba bicarakan khususnya bagi Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman,
dia berpotensi atau diduga telah melanggar 2 kode etik ya. Ya. Yang pertama melanggar imparsialitas atau keberpihakan. Karena kita tahu nanti Pak Suparman bisa ceritakan bagaimana hubungan kekeluargaan dia dan bagaimana kepentingan pribadinya masuk pada putusan yang sedang dia tangani. Yang kedua adalah tentang profesionalisme atau dalam bahasa di dalam peraturan MK tentang kecakapan atau keseksamaan. Ada perbedaan antara putusan yang dalam satu rangkaian itu, putusan pertama, kedua, ketiga, empat menolak, tetapi pada ujungnya putusan yang keempat ternyata menerima dan menyatakan bahwa di bawah 40 tahun bisa mencoblos sepanjang pernah sebelumnya menjabat sebagai kepala daerah. Nah, bagi beberapa teman itu dinilai sebagai melanggar prinsip kecakapan atau profesionalitas. Nah, Pak Suparman bagaimana melihat aduan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi itu? Aduan masyarakat itu seyogianya dilakukan, ya, karena apa yang terjadi pada rangkaian putusan yang terkait dengan syarat calon presiden dan wakil presiden itu sudah menunjukkan ada indikasi. Saya masih sebut indikasi karena proses penyelidikan oleh MK sedang berjalan. Tetapi indikasi kuat bahwa satu atau lebih dari hakim MK itu diduga kuat melanggar kode etik hakim MK. Kalau tadi Desman menyebut ada 2, saya justru menyebutnya 3 malah. 1 independensi, kedua imparsialitas, yang ketiga itu profesionalitas. Ada 3 ini yang mesti harus dicek oleh majelis kehormatan. Bisa diberi penjelasan lebih lanjut Pak Barman? Kita mulai dari independensi, pada aspek dan bagian mana? Independensi itu justru menjadi poin pertama di dalam di dalam kode etik Mahkamah Konstitusi, dan menjadi poin pertama juga di dalam Bengler Principle ya, yang berlaku universal itu. Independensi itu artinya dia punya kekuatan mandiri, tidak dalam tekanan tapi merdeka. Dia bebas sebagai personal maupun sebagai hakim untuk memeriksa mengadil suatu perkara tanpa tekanan, tanpa rayuan, tanpa ajakan, tanpa bisikan, tanpa sesuatu yang bersifat material maupun imaterial yang bisa mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi tindakannya. Itu independen. Ya. Yang kedua adalah imparsialitas. Imparsialitas itu artinya tidak berpihak. Imparsialitas itu orang yang tidak punya kecondongan terhadap perkara maupun terhadap orang yang sedang berperkara. Itu imparsialitas. Dia mesti menjaga dirinya. Karena ada satu asas dalam ilmu hukum itu, hakim tidak bisa menjadi hakim yang baik terhadap perkaranya sendiri. Ini asasnya sebetulnya. Dalam rangka menjaga objektivitas proses, objektivitas putusan. Sementara yang terkait dengan yang satunya lagi profesionalitas itu bahwa dia harus mempunyai ketinggian ilmu. Iya. Hakim itu tidak boleh punya kedangkalan ilmu pengetahuan. Karena dia akan memeriksa, mengadili, memutus sesuatu perkara yang perkara itu mesti digeledah betul. Asumsi-asumsinya, basis-basisnya, dalil-dalilnya, baik menurut ilmu pengetahuan maupun menurut doktrin-doktrin, ya, jurisprudensi, untuk sampai pada kesimpulan perkara ini begini duduk soalnya, gitu. Ya. Dan begini duduk perkaranya. Diletakkan di dalam pertimbangan putusannya. Jadi kita bisa menilai seorang hakim itu memiliki kualifikasi sebagai hakim atau enggak, lihat pertimbangannya. Memang kalau di hakim MK kalau di hakim MK itu hanya 9 kan? Iya. Dia nggak punya pilihan lain selain memang dia harus bikin sendiri pertimbangannya. Kalau di hakim di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, lain lagi ceritanya. Iya. Saya kira ini bukan bagian dari yang saya bisa sebutkan bahwa pertimbangan putusan pengadilan di bawah kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung itu pada umumnya bukan dibikin oleh hakim, tapi dibikin oleh panitera. Jadi nggak bisa kita nilai deh. Oke. Tapi kalau di hakim MK itu hakim MK-nya yang bikin. Perdebatan lama Pak Suparman.
ada yang berpandangan bahwa pertimbangan hakim itu adalah kemerdekaan hakim, keyakinan hakim untuk melihat, menilai suatu perkara. Oleh karena itu tidak boleh ada yang mencampuri bagian itu. Karena kalau kita masuk ke sana, itu akan dinilai sebagai bagian dari mengintervensi kekuasaan kehakiman. Dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi. Ini bagaimana menjelaskan yang berpendapat demikian? Independensi itu saya universal, berlaku ketika hakim memeriksa, mengadili, pemutus perkara. Memeriksa, mengadili, memutus perkara. Ini memang tidak boleh dicampuri oleh siapapun. Pada saat proses. Tapi begitu dia sudah menjadi putusan, maka ini milik publik. Boleh dieksaminasi, boleh dikomentari, boleh dikuliti. Iya. Karena kalau sudah dipublish, itu artinya milik publik. Iya. Disitulah accountability dari independensi. Iya. Karena berbahaya sekali mengasihkan independensi pada hakim tanpa ada prinsip accountability. Karena putusan hakim itu yang di dalamnya ada pertimbangan, itulah produk kekuasaan kehakiman. Produk kekuasaan kehakiman itu harus bisa dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya kepada apa? Pertanggungjawaban pada hukum acara, pertanggungjawaban akademik, pertanggungjawaban etik. Itu harus itu. Sebab kalau enggak, dia bisa abuse. So begini, saya kasih catatan. Ya. Sewaktu saya menseleksi calon hakim agung, zaman saya masih di Komisi Yudisial dulu. Beberapa hakim agung tuh saya tanya, tolong Anda jawab jujur, saya bilang. Apakah hakim bisa menyembunyikan praktek tidak beres dalam satu perkara dengan membuat pertimbangan hukum yang miring kepada pihak yang berkepentingan? Dia mengabaikan kesaksian, dia mengabaikan keterangan ahli, dia mengabaikan bukti-bukti tertentu dan mengambil bukti-bukti tertentu. Apakah bisa? Dia bilang bisa. Ya. Dan beberapa hakim agung yang sekarang jadi hakim agung, saya tanya itu. Ya. Secara jujur mereka mengatakan bisa. Karena itulah maka kita mesti masuk untuk menilai pertimbangan itu. Karena kita ingin tahu ada apa di balik pertimbangan yang minor semacam ini. Pertimbangan hukum yang tidak logik, yang lemah, yang sangat dipaksakan kesimpulannya, jumping ide misalnya, jumping kesimpulan dan seterusnya itu lewat timbangan itu. Saya ingin melihat pengalaman pribadi Pak Suparman. Dulu 5 tahun di Komisi Yudisial. Apakah ada pengalaman memutus suatu pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim, lalu memberikan sanksi yang setimpal karena ada pelanggaran terhadap katakanlah profesionalitas hakim, baik dalam substansi hukum maupun dalam hukum acara? Banyak. Saya tidak ingat jumlahnya. Tapi saya termasuk anggota KAI yang progresif. Saya tidak peduli Mahkamah Agung bilang ini wilayah independensi. Karena saya punya pandangan menurut Undang-Undang KAI waktu itu. Independensi itu wilayahnya saat hakim memeriksa, saat hakim mengadili, dan saat hakim memutus. Tidak satu pun boleh menelpon, meminta apapun caranya agar hakim berpikiran A, tidak berpikiran B, memeriksa dengan logika A, tidak logika B, dan seterusnya. Itu nggak boleh, haram. Saat proses. Nah, karena itu ketika kita memeriksa sejumlah putusan yang ada yang perkaranya sangat berat, pertimbangannya itu hanya 1,5 halaman, hanya 2 halaman, tiba-tiba langsung vonis. Ada juga yang mengabaikan keterangan ahli, padahal ahli ini penting bagi perkara ini. Mengabaikan keterangan saksi, padahal saksi penting dalam perkara ini. Dia lebih mendengar keterangan saksi yang lain, yang condong pada. Dan kita berikan sanksi. Non palu, ada yang 2 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, dan kita sampaikan pada Mahkamah Agung. Tapi alhamdulillah sebagian besar dari rekomendasi itu, dan sifatnya rekomendasi, diabaikan oleh Mahkamah Agung. Tetapi ada yang kebetulan Mahkamah Agung dengan KAI sama-sama menahan ulang ini. Karena Mahkamah Agung bilang begini, oh hakim A ini memang berkali-kali orang ini melakukan ini, tapi diam-diam dimutasi, diam-diam digagalkan rencana kenaikan posisinya sebagai KPN atau KPT, diam-diam dipindahkan ke pengadilan kelas 1B dari kelas 1A, diam-diam. Tapi artinya di balik itu Mahkamah Agung itu
punya pemahaman yang sama bahwa ada udang di balik batu atau di balik rempeyek, di balik pertimbangan-pertimbangan yang buruk seperti itu. Ya. Gitu. Baik, pemirsa, kita sekarang coba secara lebih spesifik masuk pada bagian kalau boleh Pak Suparman, tentang pelanggaran etik yang diadukan dalam konteks Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua MK dalam salah satu aduan ya, dari 10 aduan atau 10 laporan yang disampaikan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, 4 diantaranya ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Kita coba tadi tarik aspek keberpihakan ya. Nah, di internal Pak Suparman, kami mendengar ada celetukan bahwa itu belum termasuk melanggar kode imparsialitas, karena pertama dia tidak langsung berhubungan dengan kepentingan dari keluarganya si Anwar Usman. Lalu yang kedua, itu diputus tidak hanya oleh si Anwar Usman, tetapi juga melibatkan 9 atau 8 hakim yang lainnya. Nah, kita coba persempit pada bagian itu, Pak Suparman. Bagaimana Pak Suparman bisa mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik imparsialitas atau ketidakberpihakan? Iya, saya tidak mengerti kalau ada orang bilang itu tidak ada pelanggaran imparsial ya. Mungkin ini info yang saya terima di internal malah. Iya, mereka perlu baca lagi. Tetapi kita berharap ada MK ya. Nah, sekarang lepas dari MK sedang melakukan itu. Di dalam kode etik hakim MK itu tentang bab imparsialitas, bagian terakhir itu disebut. Salah satunya saja. Bahwa hakim itu tidak boleh dan dia harus mundur dari perkara itu apabila ada konflik kepentingan langsung dengan tidak langsung dalam perkara itu yang kait dengan keluarganya. Oke, kita turunkan konsep itu dalam realitas. Anwar Usman ini menikah dengan adiknya presiden, atau secara personal menikah dengan adiknya Joko Widodo. Yang Joko Widodo ini adalah presiden. Ada hubungan kekuasaan. Presiden ini pembuat undang-undang. Betul. Iya kan? Itu satu. Lalu yang diadili di situ adalah perkara yang akan terkait dan kepentingan ponakannya. Yaitu bernama Gibran. Di dalam pertimbangan pengadu atau pengaju judicial review disebut dia pengagum Gibran. Bahkan itu jelas untuk kepentingan Gibran. Nggak perlu cerdas-cerdas untuk begini nih. Yang dibutuhkan di sini itu akhlak. Yang dibutuhkan di sini itu integritas. Ya kan? Kalau begitu, dia bilang saya akan mundur dari perkara ini. Kan dia lakukan itu dalam perkara yang lain. Iya kan? Betul. Dia bilang saya nggak bisa ikut dalam rangka menjaga independensi saya. Lalu Arif Hidayat sempat memberikan pujian. Oh, ini ketua MK negarawan. Lalu dia cabut. Ketika masuk perkara 90, dia campur. Justru dia masuk. Dia yang sangat aktif mengendalikan itu. Jadi hakul yakin saya pada posisi ini ada pelanggaran serius terhadap prinsip imparsialitas. Jadi nggak usah ragu-ragu. Saya berharap majelis MK yang terdiri dari 3 orang di situ untuk membuktikannya, karena gampang sekali membuktikannya. Saya ini 5 tahun memeriksa pelanggaran etik hakim itu. Cepat saya tahu, oh ini pelanggarannya ini. Gitu. Jadi kalau 3 orang ini nggak nemukan, ya saya pertanyakan itu. Kemampuan. Nanti kita sampai ke 3 orang MK Pak Suparman. Semakin menarik pemirsa. Sekarang saya coba sedikit lebih dalam ya Pak Suparman. Di bagian kedua ya tentang ketidakberpihakan, poin 5 yang Pak Suparman sampaikan tadi, bahwa hakim MK harus mundur jika perkara yang ditanganinya punya keterkaitan atau punya kepentingan dengan keluarganya. Apakah ini cukup gitu pasal ini hanya karena dia tidak mundur lalu diberikan sesuai dengan ekspektasi publik bahwa dia dapat diberikan sanksi dengan melanggar bagian ini atau aspek ini? Ya, hakim itu tidak boleh melanggar sedikit pun kok. Itu hakim.
hakim itu tidak boleh melanggar. Karena itulah maka yang sering saya kutip di berbagai negara itu, hakim itu mengontrol, pertama-tama itu disebut dengan etik, itu kan self control. Ya. Pertama-tama dia mesti mengontrol dirinya, mengkontrol keluarganya. Itu pertama-tama. Setiap langkahnya itu dia pastikan dia tidak salah tempat dan salah waktu, agar menjaga dirinya tidak tercemar, tidak diprasangkai, tidak difitnah, tidak diduga. Itu berat jadi hakim itu. Maka waktu saya diminta untuk menjadi hakim, saya bilang enggak. Salah satu profesi yang saya hindari itu hakim. Karena itu berat sekali. Sering saya bilang, maka menjadi hakim itu sebetulnya pilihan gila itu jadi hakim. Karena dia mesti jadi manusia yang harusnya. Iya. Dia mesti harus manusia yang benar-benar paripurna. Ya. Dia nggak boleh sedikit pun. Namanya juga representasi Tuhan di dunia. Karena dia menegakkan kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan itu bisa kita percayakan pada hakim yang memiliki imunitas dari berbagai macam kemungkinan yang membuat dia tercemar, yang membuat dia bisa terjerembab dalam pelanggaran. Jadi hakim itu tidak boleh satu inci pun melanggar etika. Itu. Kita jadi bilang, cukupkah imparsialitas? Cukup. Ya. Ada hal lain, bisa. Tinggal dicari tuh. Independensinya dia bisa kena kok. Betul. Gitu loh. Independensinya bisa kena. Jangan-jangan soal kecakapan pun bisa dicek, bisa kena. Iya. Gitu. Berarti menjadi hakim mewajibkan dia selesai dengan dirinya sendiri ya. Iya dong. Kalau saya ingin berandai-andai Pak Suparman, karena kita tidak ingin mencampuri apa yang menjadi kewenangan dan apa yang menjadi tugas dan fungsinya MK-MK yang hari ini sudah ditunjuk. Kalau Pak Suparman yang menjadi salah satu dari 3 orang itu, baik dari perwakilan masyarakat sipil maupun akademisi, kira-kira putusan atau sanksi apa yang tepat dengan melihat rekam jejak yang ada kepada hakim MK yang telah terbukti melanggar kode etik tadi yang kita bahas? Ya, karena ini berandai-andai ya. Ya. Kan pada kenyataannya saya nggak menjadi berandai-andai ya. Ya. Kita lihat dulu begini. 3 kode etik, poin kode etik itu memang harus dicek, harus ditelusuri, biar objektif ya. Nggak boleh juga kita menghukum orang karena gergetan gitu. Ya. Kita lihat ada nggak pelanggaran independensinya. Dari mana menilai ada independensi itu dilanggar apa enggak? Cek pertimbangan putusannya. Ada konsistensi ide enggak? Ya. Ada konsistensi doktrin enggak yang dia pakai di situ? Pelin-pelan enggak orang ini? Bandingkan satu putusan dia dengan putusan yang lain. Dalam perkara pengujian undang-undang yang terkait dengan usia jabatan presiden ini. Cek satu persatu, ya. Ada logik nyambung enggak logikanya? 40 tahun atau pernah menjabat 40 tahun, pernah menjabat gubernur misalnya, yang lain enggak. Ini ide ini konsisten enggak dengan putusan sebelumnya? Iya. Gitu kan? Iya, betul. Lalu linear enggak gagasan 40 tahun atau pernah jadi gubernur? Iya. Kenapa dia pakai gubernur? Ya. Kenapa nggak pakai wali kota juga? Ya. Kenapa nggak pakai bupati? Ya. Iya kan? Ya. Kenapa nggak sebagai anggota DPR? Ya. Gitu. Harus ada argumentasi. Iya dong, harus ada argumennya. Bukan sekedar untuk kompromistik. Ya. Oh, daripada saya begini, lalu saya begini aja. Ya, putusan ini perlu dicek. Mungkin dia nggak kena imparsialitas, tapi mungkin dia kena independensi. Tekanan, pengaruh, iming-iming, baik dari internal Mahkamah Agung sendiri, maupun dari Mahkamah Konstitusi, maupun dari eksternal Mahkamah Konstitusi. Bisa dicek. Nah, pembuktian pelanggaran etika itu tidak sama dengan pembuktian hukum pidana. Ya. Nggak sama. Kalau hukum pidana itu kan ada kausalitinya. Betul. Iya kan? Betul. Nah, kalau pembuktian etik itu, ini cukup bisa dibuktikan bahwa ada inkonsistensi, ada ini. Tinggal keberanian, kesungguhan dari orang yang memeriksa. Gitu. Bahwa ini ada temuan begini. Nah, itu mudah kok itu. Ya. Oleh karena itu, masih belum terjawab Pak Suparman. apa tadi? Sanksinya apa ini kira-kira? Oh, sanksinya. Oh, kalau saya
membayangkan ya, ini perkara serius sekali. Iya. Pelanggaran etikanya itu saya sudah sebut. Pelanggarannya itu terstruktur. Iya. Saya menduga ada komando. Dari? Ada perintah. Oke. Wallahu alam. Oke. Yes. Wallahu alam. Iya. Ini harus dibuktikan. Iya. Ada perintah, ada komando. Sistematis ini direncanakan. Iya. Ya, satu perencanaan yang matang dari waktu ke waktu. Iya. Dan masif. Masif dampaknya ini. Ya. Saya bayangkan ini dampaknya luar biasa. Merusak demokrasi. Merusak negara hukum. Menerjang konstitusi. Keguncangan nasional luar biasa. Kita sekarang ini diliputi ketidakpercayaan pada proses pemilu yang akan datang. Ya, betul. Bisa jadi dampaknya lebih jauh. Orang bisa mikir begini. Untuk menjadi calon aja main kasar begini. Ya. Rekayasa begini. Apalagi besok dalam pemilunya. Dalam prosesnya. Yang saya sangat khawatirkan, Despan, kepada rakyat semuanya juga, saya sangat khawatir. Kalaulah Prabowo Gibran memenangkan pemilu ini, lalu semua orang nggak percaya. Ya, timbul chaos. Iya. Aduh, terlalu mahal harga yang harus dibangun oleh bangsa ini. Itu yang saya khawatirkan hingga sore ini. Itu. Dan sesuatu yang bertipat chaos itu kadang-kadang nggak bisa diperduga. Tetapi ini saya berharap nggak terjadi. Karena terlalu mahal bagi bangsa ini. Makanya saya tuh sangat menyesal dengan perilaku Mahkamah Konstitusi ini. Kira-kira begitu ya. Ya, karena mengorbankan kepentingan bangsa yang besar hanya untuk kepentingan keluarga. Ya. Itu. Pemirsa, kita coba lebih dalam masuk pada bagian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pak Suparman, MK-MK ini kita tahu ya sebetulnya sebelumnya harusnya menjadi kewenangan KY, tapi kemudian di pertengahan jalan dibatalkan, dan sekarang MK-MK dibentuk secara internal oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, apa saya ingin mendengar pendapat awal dulu secara umum bagaimana Pak, iya, Pak Suparman? Mahkamah Konstitusi itu sejak periodenya Prof. Jimli ya, memang tampak resisten untuk dilakukan pengawasan oleh lembaga eksternal. Berarti sejak awal? Iya, sejak awal. Karena Undang-Undang KY tahun 2006 itu mereka ada yang melakukan judicial review. Yang menjudicial review itu adalah sejumlah hakim agung. Mereka menjudicial review tentang kewenangan KY mengawasi hakim agung. Hakim agung ya. Tidak termasuk mengawasi hakim MK yang isi judicial review itu. Iya, betul Pak. Tetapi yang permohonan para hakim agung untuk membatalkan itu ditolak, tapi justru MK membatalkan sesuatu yang tidak diminta. Betul, betul. Itu waktu itu disebut ultra petita itu. Sejarah awal. Justru ini di zamannya Pak Jimli. Yep. Nggak mau diawasi. Yep. Lalu muncullah pasca tertangkapnya Akil Muhtar keluar Perpu. Betul. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang zaman Presiden SBY. Yep. Presiden SBY dalam Perpunya mengatakan agar pengawasan terhadap MK ini dilakukan oleh unsur KY. Ini pun dibatalkan. Betul. Dalam waktu yang sangat singkat. Yep. Jadi MK ini sejak awal memang resisten terhadap pengawasan lembaga lain. Padahal MK ini sejak itu terus-menerus dilanda masalah. Ya. Kan nggak berhenti-berhenti nih. Memang di zaman Prof. Jimli nggak ada. Tetapi mulai di zaman setelah itu ada kasus ini hakim MK mundur. Lalu ada kasus Akil Muhtar, ada kasusnya Patrialis Akbar, ada kasus siapa lagi terus beruntun, nggak berhenti. Ini menunjukkan bahwa di Mahkamah Konstitusi itu memang rentan pelanggaran yang butuh pengawasan. Cuma masalahnya kan itu. Ya. Jadi sejak awal memang resisten. Nah, sekarang yang terjadi adalah sistemnya ad hoc. Betul. Atau permanen, tapi yang sekarang ad hoc. Ya, sekarang ad hoc. Kalau ada laporan dugaan pelanggaran etik, dibentuklah Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang unsurnya satu dari Hakim MK sendiri, yang kedua dari tokoh masyarakat, yang ketiga dari unsur akademisi. 3. Ya. Nah, yang sekarang ini itu yang terjadi. Betul, betul. Tapi saya ingin lanjutkan sedikit. Ini problematik. Ya, saya setuju kata Jimli. Baru kali ini di dunia ini 9 hakim MK itu dilaporkan semua. Iya. Nah, lepas benar apa tidaknya. Problematiknya begini.
Majelis Kehormatan Hakim MK itu dilantik oleh Ketua MK. Ketua MK itu yang notabene adalah orang yang paling kuat, paling banyak aduan. paling banyak aduannya. Ya. Dia pula yang lantik. Ya. Lalu salah satu hakim anggotanya itu yang dari unsur MK yang juga dilaporkan Betul. oleh masyarakat. Jadi dari sudut ini aja wajar kalau publik di luar sana ini dagelan apa lagi gitu ya. Nah, karena itu saya boleh sebut di sini ya. Secara objektif. Ya. Secara objektif, Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi ini layak untuk diragukan. Secara objektif loh. Iya. Kalau Pak Suparman bisa memberikan analisa mungkin satu-satu coba kita bahas Pak Suparman. Ada 3 orang yang ditunjuk. Pertama Prof. Jimli Asidiki, yang kedua Prof. Bintan Saragih, yang ketiga Wahidudin Adams. Bagaimana itu bisa dinilai diragukan oleh publik objektivitasnya? Prof. Jimli, saya mengenal beliau secara pribadi. Kapasitas keilmuannya itu nggak ada yang meragukan. Tidak diragukan lagi. Dia adalah salah satu ahli hukum tata negara, bukan KW-KW lah ya. Karyanya banyak. Tapi begini, dengan segala hormat saya dengan beliau, Pak Jimli ini dululah orang yang menjadi ketua MK ketika memutus membatalkan pasal pengawasan MK di dalam Undang-Undang KY. Padahal itu tidak diminta. Padahal itu tidak diminta. Dan dia pernah melanggar asas hakim tidak bisa menjadi hakim yang baik terhadap perkara mereka sendiri. Itu kan perkara menyangkut kepentingan MK. Betul, ya. Mereka periksa perkara itu, mereka putus perkara itu, mereka adili perkara itu. Ini satu. Bukan hanya sekali. Bukan hanya sekali. 2 kali ya. 2 kali mereka lakukan. Meskipun periode Prof. Jimli sekali. Ya. Satu, jadi kalau publik mulai bertanya-tanya tentang independensi dan imparsialitas dari Prof. Jimli itu wajar. Ya. Yang kedua, berkembang di masyarakat. Pak Jimli ini mendukung Prabowo dalam beberapa statement-statementnya. Bisa dicek dulu di media sosial dan lain-lain. Yang ketiga, kabarnya, wallahualam benar apa enggak, anaknya Prof. Jimli ini menjadi calon legislatif dari Gerindra. 3 unsur ini wajar kalau publik, media sangat khawatir. Nah ini mesti dijawab oleh Prof. Jimli ya, bahwa dia adalah Jimli Asidiki yang pernah menjadi ketua MK, yang karya-karyanya sangat banyak, yang komitmennya terhadap konstitusi, terhadap undang-undang dasar itu kuat. Dia bisa berdiri menunjukkan kepada publik bahwa dia tidak yang seperti yang diragukan orang. Itu satu. Pak Suparman, sebelum ke sana biar tidak salah pengertian persepsi di masyarakat. Apa problemnya kalau Prof. Jimli mendukung Prabowo? Bagaimana menghubungkan ini? Apakah karena Gibran sendiri adalah wakil dari Prabowo? Ya, itu mudah sekali. Jadi kan kalau dia mendukung Prabowo, artinya dia mendukung Prabowo sebagai presiden. Ya kan? Karena itu kalau saja sampai majelis ini mengatakan bahwa hakim-hakim itu melanggar kode etik dalam memeriksa mengadili perkara nomor sekian itu, berarti perkara nomor sekian itu secara etik itu bermasalah. Bahkan saya boleh katakan secara etik melanggar. Maka secara etik itu bisa dibatalkan. Siapa yang bisa batalkan? Gugat saja ke DKPP. Bisa dibawa ke Mahkamah Agung. Ya kan? Produk dari keputusan KPU itu. Yang telah menetapkan si ini sebagai calon. Itu kan ketetapan. Peraturan KPU. Bisa digugat orang, runyam ini negara. Gitu. Maka kita bisa katakan karena Prof. Jimli mendukung Prabowo, ada potensi putusannya nanti kalau menggagalkan akan merugikan Prabowo. Iya dong. Betul. Dan itu sulit sekali. Itu di situ krusial poinnya sebetulnya. Yang harus dijawab oleh Prof. Jimli. Kalau begitu ada problem juga soal independensi dan imparsialitas. Iya. Berarti dalam memutus independensi dan imparsialitas dia pun harus harus. Makanya saya sebetulnya ya sejak awal mestinya Prof. Jimli mendilit dirinya. Ya. Dia bilang saya nggak bisa. Tolong jangan saya. Terserahlah argumennya apa. Tolong jangan saya yang menjadi anggota ini. Tanpa perlu dia proklamirkan ke depan publik. Kecuali kalau dia mengatakan, kenapa Bapak tolak?
Saya pernah begini, saya posisinya begini. Saya ingin menghormati akal sehat publik. Saya tidak ingin menjadi bagian dari problem yang sekarang sedang sengkarut di Mahkamah Konstitusi. Harusnya begitu. Ya. Tapi saya lihat, ya saya nggak tahu. Kita tunggu saja lah. Ya. Oke. Prof. Jumli sudah, Pak Suparman, anaknya mencalonkan diri dari Gerindra, kedekatan dengan Prabowo, rekam jejak dia membatalkan pengawasan MK oleh Komisi Yudisial. Dua yang lain, Pak Suparman ada komentar? Pak Adam, saya nggak terlalu mengenal beliau, tapi dia akan dilaporkan. Betul. Tapi memang sulit, karena menurut peraturan keputusan Mahkamah Konstitusi itu, Undang-Undang MK itu, ada unsur dari hakim MK sendiri. Dan ini nggak bisa dihindari. Nggak ada ketentuan emergency exit dari situasi ini. Betul. Ya kan? Meskipun dia termasuk yang... Iya, nah oleh karena itu, karena dia dilaporkan, mesti dia kan harus jadi orang yang terperiksa. Betul, Pak. Ketika dia terperiksa, berarti tinggal dua dong. Betul. Pertanyaannya, mungkin nggak berdua saja memeriksa, habis memeriksa Pak Adam, lalu dia duduk di situ sebagai orang yang memeriksa orang lain. Jadi ada problematika yang serius di sini, gitu. Sayangnya peraturan undang-undang MK itu tidak memberikan kemungkinan jalan keluar terhadap situasi yang seperti ini. Saya tidak tahu apakah ini dipikirkan oleh Mahkamah Konstitusi, dipikirkan oleh 3 orang atau 2 orang majelis MK ini. Bagaimana ini begini? Betul, gitu. betul. Nah, sementara yang Pak Bintan, Pak Bintan itu orang yang cukup punya kredibilitas. Tapi barangkali karena dia sudah senior, mudah-mudahan dia adalah salah satu yang bisa menjadi titik keseimbangan. Saya nggak punya referensi tentang beliau, jadi saya nggak bisa menilai Pak Bintan lagi. Saya hanya bisa berdoa dan berharap kepada beliau untuk menjadi kekuatan di dalam problematika 2 anggota yang lain, gitu. Kalau memang dia merasa nggak sip, itu dia mesti katakan ini majelis ini harusnya nggak usah dulu meneruskan pekerjaannya, karena situasinya begini, kelihatannya dilematis. Situasinya complicated. Tapi saya tidak tahu. Kalau mereka tetap berjalan, ya kita berharap mereka bekerja dengan independensi dan imparsialitas yang tinggi. Baik, sebetulnya untuk Wahidudin Adams ada mekanisme untuk mengundurkan diri dan menunjuk orang lain atas persetujuan bersama. Tapi itu ternyata tidak dilakukan sama sekali dan tidak pernah menjadi pembicaraan. Ada banyak selentingan Pak Suparman, ada banyak orang yang meragukan kredibilitas independensi tadi yang disampaikan dari anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini. Bahkan ada kita bisa bilang selentingan dari Prof. Mahfud bahwa ya MK-MK-nya sendiri sebetulnya bisa disuap dan lain sebagainya. Bagaimana pendapat? Ya, statement Prof. Mahfud itu banyak orang nggak kaget ya. Saya termasuk yang tidak terlalu kaget ya. Karena yang bicara itu mantan ketua MK. Yang paham betul. Yang dia mengerti benar dan dia pernah berhadapan pada soal itu waktu itu. Maka ketika ada tuduhan di MK itu ada masalah, dia justru minta orang yang menuduh itu untuk menjadi tim penyelidik. Rapli Harun waktu itu. Dan menurut saya itu satu tindakan Prof. Mahfud yang sangat monumental. Dia berani meminta orang luar, justru orang yang menuduh di MK ada apa-apanya untuk menjadi tim penyelidik. Buktikan kalau ada. Dan bekerja timnya. Terbukti kan? Akhirnya salah seorang hakimnya itu Pak Arsad Sanusi kalau nggak salah, dengan gentle mengundurkan diri. Saya kira itu sikap yang bagus sekali ya. Lepas benar tidaknya apa yang terjadi pada Pak Anwar. Tapi Pak Anwar memilih demi kehormatan Mahkamah Konstitusi, dia mundur. Padahal waktu itu bukan Anwar Sanusinya, tapi anaknya yang dia nggak mau timbul komplikasi. Dia sebagai hakim MK berbeda dengan yang lain, boro-boro mundur. Udah 2 kali kena sanksi etik, senyum-senyum aja dia. Gitu. Apakah harusnya secara gentle juga itu yang dilakukan oleh Ketua MK Pak Suparman? Oh iya, ini bukan pelanggaran yang pertama. Betul. Ini kan kalau dia mau selamat dunia akhirat itu ya dia mestinya mengatakan dia mundur. Mau mundurnya dulu malah. Jadi saya kira
Sekarang ini masyarakat hanya punya harapan ya. Saya sendiri berharap kehadiran Majelis Kehormatan Hakim MK ini tidak justru makin memperparah keadaan. Saya nggak bisa bayangkan kalau hasil dari putusan MK ini mengatakan tidak ada pelanggaran etik. Ya. Paripurna lah kehancuran MK itu. Atau dia bilang ya ada pelanggaran etik ringan, ya paripurna tetap pelanggaran situasi di MK itu. Karena itu ini yang akan dijawab oleh Majelis Hakim MK ini ya. Apakah mereka akan menjadi bagian dari upaya pelan-pelan membalikkan situasi sehingga MK bisa pulih atau minimal menurunkan derajat ketidakpercayaan orang gitu ya, atau justru akan menjadi pupuk yang subur bagi kehancuran Mahkamah Konstitusi itu. MK adalah satu-satunya jalan terakhir sebetulnya yang bisa ditempuh ya untuk menegakkan. Saya sih sebenarnya berharap juga dulu ya, tapi saya nggak mengerti. Sejumlah hakim MK yang masih punya kepribadian baik itu mundur aja dari hakim MK. Ngapain di situ? Ya kan ada beberapa sahabat saya di situ. Ya sudah pulang aja, keluar aja dari MK, hand out, tanpa perlu ada statement-statement yang mungkin bisa mendiskreditkan. Tapi bilang saya tidak bisa lagi bekerja secara sehat berdasar nurani dan akal sehat saya. Saya keluar dari MK ini. Tapi tidak, berjalan aja terus. Ya itu hak mereka lah ya. Tapi menurut saya perjuangannya nggak maksimal gitu. Mungkin ada bilang ya kami mending di dalam ini masih bisa berbuat sesuatu. Argumen ini bisa dipahami, gitu kan? Betul. Sekalipun ujungnya kalah terus. Ini kan sama dengan di Mahkamah Agung gitu, atau di pengadilan lain. Majelisnya 3, voting 21. Kayak sepak bola. Sekarang 5-4. 21. 5-4 kan sama adu penalti. Nah, lawan masukin 5 coba masukin 4, kalah juga. Dan itu selalu terulang. Sebetulnya kalau mundur Pak Parman justru memberikan pesan kepada publik bahwa lembaga ini harus diperbaiki secara menyeluruh. Itu pentingnya kenapa pentingnya harus mundur. Betul. Tapi saya nggak tahu. Gitu ya. Pak Suparman, terima kasih. Tapi saya coba lebih jauh ya Pak. Kita coba berandai-andai Pak Suparman. Katakanlah MK menyatakan telah terjadi pelanggaran etik dalam perkara putusan 90/2023 itu. Terlepas dari apapun sanksi yang diberikan, apakah sanksinya ringan, sanksinya sedang, atau sanksinya berat. Tapi tentu akan ada implikasi dong terhadap putusan yang sudah dikeluarkan. Karena ini menyangkut imparsialitas. Nah, menurut Pak Suparman, apa implikasinya terhadap putusan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini? Iya, secara normatif, diatur undang-undang, putusan MK itu final dan mengikat. Begitu kan? Artinya normatif ya berlaku. Berlaku itu tergantung pada putusan MK-nya. Apakah berlakunya itu berlaku serta-merta atau berlaku pada saat tertentu, dan itu harus bunyi di dalam amar putusannya. Nah, putusan kode etik atau putusan etika memang menurut undang-undang tidak berimplikasi kepada putusannya, tidak berimplikasi langsung pada putusannya. Artinya dengan kata lain, putusan MK yang final, berakhir, mengikat, itu tidak ada upaya hukum. Ya kan? Nah, tetapi putusan itu melanggar etika. Dan etika yang dilanggar itu serius. Ini bukan pelanggaran etika sederhana. Pelanggaran etikanya itu merusak tatanan demokrasi. Menjungkir balikkan logika hukum dan negara hukum. Jadi bukan sekedar meloloskan seseorang menjadi calon wakil presiden. Tetapi dia meluluh lantakkan proses demokrasi yang sedang dibangun, menghancurkan konsep dan tatanan negara hukum yang sedang dibangun. Dampaknya sangat luas, berimplikasi luas. Maka secara moral gitu ya, secara etik putusan itu harusnya cacat dan harus dinyatakan cacat. Cacat apa? Cacat etik. Etik di sini terkait dengan prinsip.
Ya. Prinsip apa? Prinsip menjalankan persidangan. Bahwa sebuah kasus harus disidangkan dengan memenuhi asas-asas prinsip-prinsip etik. Yaitu dijalankan oleh hakim yang independen, dijalankan oleh hakim yang imparsial, dijalankan oleh hakim yang memiliki pengetahuan cukup. Ya. Nah, di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman itu, pasal 14 atau pasal 7 saya lupa, para pihak, itu tuh konteksnya adalah pengadilan umum. Para pihak punya hak ingkar terhadap majelis hakim yang menyidangkan perkaranya. Dia bisa mengingkari, saya nggak mau diadili sama hakim ini. Ya. Itu diatur. Betul. Kenapa? Satu, dia tidak yakin dengan independensinya. Ya. Bisa dia sampaikan. Ya. Dia tidak yakin dengan imparsialitasnya. Ya. Dia tidak yakin dengan kemampuan Rekam jejaknya. pengetahuan. Dia bisa sampaikan. Ya. Tapi itu berlaku untuk satu peradilan umum. Ya. Nah, kita kembali ke MK. Kalau majelis MK menyatakan ini terjadi pelanggaran etika serius, berarti cacat prosedur, Ya. cacat etik, Ya. ya, maka secara etik ini bisa dinyatakan tidak punya kekuatan etika untuk berlaku. Ya. Dan etika itu di atas hukum, Betul. ya kan? Ya. Memang secara legal formal tidak ada mekanisme membatalkan lewat penilaian etik. Tetapi dia punya potensi untuk membuka celah bagi proses hukum. Baik. Tidak ada alasan bagi DKPP untuk menolak jika ada orang yang melaporkan. Karena ini cacat, wahai DKPP, tolong adili ini. Karena ini, wah ini bisa batalkan. Gitu. Siapa yang bisa ngerem? Ya. Kalau orang juga nggak menggugat ke Mahkamah Agung Ya. atas produknya KPU itu. Gitu. Ya, baik. Pak Suparman, ada apa ya? Mungkin logika yang kurang begitu nyambung dalam proses hukum kita ya. Kalau seandainya dinyatakan oleh MK bahwa telah terjadi pelanggaran etik yang terstruktur, sistematis dan masif, lalu diberikan hukuman pelanggaran berat, berarti kan ada masalah yang serius di dalam putusan itu. Iya. Apakah tetap fair kalau kita katakan putusannya tetap berlaku dan harus tetap ditaati oleh lembaga negara yang lain? Ya, begini, saya nggak tahu akan sampai di mana pemeriksaan yang akan dilakukan oleh MK ya. Ya. Ada poin lain yang mesti MK buka itu. Itu kan ada 3 hakim yang menerima. Betul. Ada 2 hakim Ya. yang menerima sebagian. Ya. Ada klausul 40 tahun atau gubernur. Ya. Dan ada 4 hakim, ya kan? Ya. 4 hakim yang menolak. Betul. 2 mengatakan nggak ada legal standing. Betul. Yang 2 menolak dengan argumen, dissenting opinion, Ya. gitu. Tetapi Anwar Usman sebagai ketua MK membacakan putusan, mengklaim 2 hakim, Eni dan si hakim Yasmik yang mengatakan 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur, lalu dianggap setuju, padahal dia punya klausul yang berbeda. Betul. Ini benar nggak menurut hukum acara? Betul. Betul. Kalau nggak benar secara hukum acara, berarti melanggar hukum acara. Betul. Bukan sekedar melanggar etika. Ya. Kalau melanggar hukum acara dan melanggar etika sekaligus, ya, berarti batal itu putusan. Baik. Batal itu putusan. Konsekuensinya harus. Nah, maka disebut dalam ilmu hukum batal demi hukum, nggak perlu dimintakan. Ya. Kalau batal demi hukum itu, dia nggak perlu dimintakan pembatalannya. Automatically dia batal. Nah, karena itu nggak bisa dipatuhi. Nanti kalau pemilu berjalan terus, ini akan digugat terus. Ya. Menang Prabowo Gibran misalnya, maka kemenangan dia itu akan nilai tidak legitimasi, tidak memenuhi kerangka legal, salah, melanggar hukum, melanggar etik, melanggar prosedur, akan digugat terus. Ini yang saya bilang, ruang-ruang chaosnya itu banyak, gitu loh. Ruang-ruang untuk chaos itu banyak. Yang justru sebetulnya merugikan Gibran. Sangat merugikan. Gibran sendiri. Dan bukan hanya Gibran, termasuk Prabowo juga. Betul. Gitu. Ya. Termasuk partai-partai pendukungnya, termasuk Jokowi. Ya. Gitu. Ya, Presiden Jokowi nggak meninggalkan legasi yang baik bagi bangsa ini. Jadi saya kira saya nggak saya membayangkan situasinya akan terus pelik. Ya. Nah, disinilah MK ini diuji. Betul. Ya, nggak sederhana ini masalah.
Nggak sederhana ini masalah. Saya kira itu. Kepentingannya sangat besar yang diperlukan. Iya, betul. Pak Suparman, Anda pernah di KPU Ya. Provinsi DIY sekitar 5 tahun. Tentu punya pengalaman yang cukup panjang tentang itu. Nah, saya ingin masuk pada bagaimana KPU merespon putusan Mahkamah Konstitusi yang sebetulnya prosedur pencalonan itu kan sejatinya diatur di dalam PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Misalkan untuk menyatakan minimal usia 40 tahun, itu kan harus dibuktikan dengan KTP, yang itu sebetulnya diatur di dalam peraturan KPU-nya, teknisnya. Nah, untuk mengatakan dia berpengalaman sudah menjadi kepala daerah, itu kan harus ada peraturan juga, Pak. Iya. Apa yang membuktikan? Apakah hanya SK, ataukah pelantikan, atau apa gitu? Betul. Tapi kemudian KPU dengan sangat tergesa-gesa merespon dengan hanya mengeluarkan surat dinas yang dikirimkan kepada partai politik. Anda melihat situasi ini bagaimana? Apakah KPU sendiri punya problem yang besar? Iya, saya melihat KPU itu mungkin dia sudah membayangkan kalau dia merubah peraturan, peraturan ini harus dikonsultasikan, karena undang-undangnya begitu. DPR ya. Dikonsultasikan di DPR. Ya. Kita tahu semua bagaimana mengkonsultasikannya. Sebab DPR ini sedang reses. Iya, betul. Ya kan? Sementara waktu pendaftaran. Sementara waktu saudara pendek. Kedua, kalau dia bikin peraturan, maka peraturan itu bisa dibawa ke Mahkamah Agung untuk digugat. Dan dia cacat formil. Anda keluarkan peraturan tidak melalui mekanisme konsultasi. Betul. Sebagaimana mandat undang-undang. Itu bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Lalu KPU nggak tahu saran siapa, mencoba mencari akal dengan mengeluarkan surat. Surat itu isinya himbauan agar partai politik mengusung calon mengindahkan, mempedomani, kan begitu isinya. Putusan MK. Surat adalah surat. Nggak punya kekuatan hukum. Baik. Jadi sebetulnya Gibran sama Prabowo itu, atau Prabowo sama Ibran, mendaftar itu tidak ada aturan yang dia pakai. Belum ada perubahan undang-undang, belum ada perubahan peraturan KPU, tapi semata-mata menggunakan surat itu. Padahal peraturan KPU harus dirubah. Iya, betul. Setelah putusan MK, mesti dirubah peraturannya. Gitu kan? Tapi mekanisme ini tertutup kemungkinannya. Jadi dia bersiasat, KPU ini. Bersiasat mengeluarkan itu. Menurut saya KPU mengeluarkan surat itu emergency exit yang justru bukan jalan keluar yang emergency. Surat adalah surat. Tidak punya kekuatan hukum apapun untuk ditaati. Tapi ini adalah republik ini. Ya, melakukan kengawuran sistematis kayak begini nih. KMK-nya begitu, KPU-nya juga begitu, calonnya juga begitu. Ya itu beginilah. Saya juga jadi pertanyaan semua publik, Pak Suparman. Sebetulnya apa yang membuat KPU dengan begitu responsif mengeluarkan surat dinas itu? Padahal sebetulnya mekanisme yang biasa kan bisa digunakan, meskipun memang tidak menguntungkan si Gibran. Tapi kan harusnya dia tetap menggunakan. Siapa yang paling diuntungkan ya sebetulnya? Mungkin ke sana. Iya, kalau dia mengeluarkan peraturan seperti itu, sudah pasti dia memberikan jalan masuk bagi pasangan itu. Ya, karena mereka mungkin ragu-ragu. Wah, ini gimana nih? Ini kan harus dirubah peraturannya. Peraturannya tidak mungkin dirubah, karena tadi sudah kita kemukakan. Lalu berpikirlah KPU ini. Dugaannya satu, KPU mungkin tidak mau ribut-ribut. Mengakomodir. Iya, udahlah. Ini kita bersandar pada MK. Ini kan yang digebuk-gebuki MK ini. Udahlah, KPU cari selamat aja lah dengan cara seperti itu. Tanpa dia sadari, itu nggak punya kekuatan hukum apapun surat KPU itu. Jadi kalau Gibran Prabowo mendaftarkan diri atas surat KPU itu ilegal. Itu ilegal. Bagaimana surat bisa dikeluarkan? Saya sih berharap sebetulnya itulah gunanya DKPP. Panggil tuh KPU. Tanya, ayo kok mengeluarkan surat ini bagaimana? Kaji itu suratnya. Sepengetahuan saya, bisa dikoreksi oleh para ahli hukum. Ya, saya nggak melihat surat KPU itu sebagai pengganti peraturan. Betul. Bukan levelnya. Betul. Jadi karena itu peraturan KPU
surat KPU itu nggak punya kekuatan hukum untuk dijadikan dasar bagi pendaftaran Gibran sebagai wakil presiden, calon wakil presiden. Nggak bisa itu. Betul. Ya. Tapi nampaknya ya orang menganggap itu sebagai sesuatu yang dilupakan, diabaikan. Orang fokus pada putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal ada implikasi lanjutannya. Betul. Saya terpikir Pak Suparman, ada implikasi yang panjang sekali atas keputusan yang dikeluarkan atau kebijakan KPU itu. Kalau ada yang menggugat ke Petun bagaimana? Bisa. Kalau ada yang menggugat ke MA bagaimana? Betul. Dan itu sangat berdampak terhadap pencalonan Prabowo dan juga Gibran. Betul. Termasuk itu berdampak pada keberlanjutan pemilu kita di 2024 mendatang. Ya, saya kira itu benar. Saya katakan maka pelanggaran ini terstruktur, sistematis, masih pitasnya itu di sini. Ya. Masih pitasnya itu di sini. Ya. Semua sudah Kalau karena dampaknya itu berangkai. Ya. Dampaknya itu berangkai luar biasa. Betul. Ya. Ya. Ini bermain api ini semua ini. Ya. Bermain api ini semua ini. MK bermain api. Presiden bermain api. KPU bermain api. Saya nggak tahu, mereka menganggap rakyat kita ini tolol semua mungkin. Ya. Rakyat ini dibodoh-bodohi. Rakyat ini diam saja, mungkin pikirannya begitu. Ya. Sehingga mereka bermain-main dengan negara bangsa yang begini besar. Ya, sering mempertanyakan ini, apa ini semua gitu ya. Saya sempat mengatakan perjalanan panjang Republik ini zaman Orde Baru tahun 67, 68. Sejak itulah gelombang protes mahasiswa, tokoh-tokoh, ya, para ulama, akademisi. Mulai dari 68, peristiwa 70-71, peristiwa Malari 74, peristiwa 78. Terus akhirnya Soeharto jatuh 98. Ya. Tahun 98 itu jatuh telah memberikan peluang bagi setiap orang untuk menjadi siapapun di Republik ini. Ya. Karena ada demokrasi yang kita bangun. Ada negara hukum yang diletakkan dalam konstitusi. Dan Pak Jokowi, orang biasa kayak kita ini. Ya. Nothing sebetulnya orang ini. Baik. Bukan siapa-siapa. Bisa menjadi presiden lewat satu proses demokrasi yang dihasilkan oleh jatuhnya Orde Baru. Bahkan saya mau tanya, Pak Jokowi di mana tahun 98? Ya, di mana Anda tahun 98? Kami nggak menyesal Anda jadi presiden, tapi syukuri Anda jadi presiden melalui proses demokrasi. Jangan hancurkan demokrasi ini, Pak Presiden. Karena itu yang bisa membuat orang seperti Jokowi bisa. Iya, jadi you punya anak itu kayak sulapan, nggak melalui proses demokrasi. Satu dalam waktu sangat singkat jadi ketua partai. Orang berdarah-darah membangun partai ini. Baik. Dalam waktu singkat jadi calon wakil presiden dengan memutar balikkan semua proses. Ya. Saya berharap ini, saya nggak terbayang ini bisa terjadi di era ini ya. Pak Jokowi di akhir jabatannya itu tidak husnul khotimah. Bukan akhir yang baik. Dia nggak meninggalkan legacy yang baik bagi bangsa ini gitu. Sayang sekali. Saya ikut menyesal sebagai orang yang bergerak melawan Orde Baru sejak saya kuliah tahun 80. Terus menerus. Sampai akhirnya ditumbangkan oleh generasi 98. Ya. Dan kita mendirikan negara demokrasi, membentuk KPU, bikin MK. Agar negara ini makin benar. Dalam waktu yang kalah David Copperfield tuh. Raja sulap internasional itu yang bisa menghilangkan orang patung Liberty. Malah itu guyonan. Kalau ini sulap beneran nih. Betulan ya. Sim Salabim jadi ketua PSI. Simsalabim cawapres. Perjuangan panjang dari 68 sampai ke 98 disulap dan dihilangkan dalam waktu yang akhir sekejap masa jabatan. Istilahnya Saldi itu sekelebat. Terakhir Pak Suparman. Pak Suparman sudah sampaikan kita punya banyak catatan terhadap MK-MK, mulai dari rekam jejak, mulai dari pengaruh kekuasaan terhadap mereka hari ini, mulai dari keberpihakan mereka.
Tetapi dalam konteks hukum, negara hukum, kita tidak punya pilihan selain memberikan harapan atau menggantungkan harapan kepada Pak Jimli, Pak Bintan, dan Pak Adams, Wahidin Adams. Apa pesan terakhir yang bisa mewakili harapan bersama kita sebagai masyarakat sipil kepada MK-MK? Ya, masyarakat menginginkan Pak Jimli dan teman-teman memahami, menyadari, dan meresapi kegelisahan publik ini. Kegalauan publik, kejengkelan publik, kemarahan publik. Itu satu. Pak Jimli dan teman-teman melihat betapa luluh lantaknya demokrasi dan negara hukum yang Pak Jimli perjuangkan. Betul. Yang buku-bukunya bicara tentang itu. Ya. Ayo Pak Jimli dan teman-teman, berikanlah kontribusi nyata sekarang. Agar kita punya harapan, sedikit harapan bagi membangun Indonesia lagi. Ya. Karena ini betul-betul kita mundur, sepertinya bukan sekedar mundur 25 tahun. Karena Soeharto pun nggak melakukan ini. Ya. Soeharto pun nggak melakukan ini. Dia berkuasa 31 tahun. Ya, dia konsisten sebagai penguasa otoriter, tapi dia tidak melakukan hal yang seperti ini. Nyulap-nyulap anak keturunannya menjadi ini, enggak. Ya, saya kira Pak Jimli dan teman-teman, kita pesankan itu saja. Semoga amanah. Baik pemirsa Jogja Network, demikian perbincangan kita dengan Pak Suparman, demikian ngopi-ngopi santai kita dengan Pak Suparman. Kita akan berjumpa kembali dengan tema selanjutnya dan dengan narasumber berikutnya. Terima kasih, wassalam.